Selamat datang di mata kuliah topik dalam image processing. Kita akan melanjutkan sesi berikutnya, yaitu sesi keempat. Di sini saya ingin membahas mengenai pengelompokan gambar, yaitu clustering images. Di sini Anda diharapkan memahami beberapa metode clustering dan bagaimana menggunakannya untuk mengclusteri gambar. Kemudian bagaimana Anda bisa mengimplementasi k-means algoritma. Kemudian algoritma lainnya ada hierarchical clustering dan spectral clustering. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan clustering gambar? Nah, pada sesi ini kita akan diperkenalkan ya, rekan mahasiswa akan diperkenalkan mengenai beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengelompokkan gambar. Jadi mengelompokkan gambar untuk menemukan gambar-gambar yang mirip gitu ya, finding group of similar image. Nah ini bisa untuk nanti database, pencarian gambar ya, dan aplikasi-aplikasi yang semisal. Selain itu, clustering juga dapat digunakan untuk mengenali objek ataupun membagi dataset dari gambar-gambar ataupun untuk organisasi gambar dan juga navigasi. Ya, kuncinya adalah kita akan menggunakan similarity ya. Ini seperti topik dalam artificial intelligence di mana similarity distance itu digunakan untuk mencari kemiripan antar objek atau antar data. Algoritma pertama untuk clustering, termasuk yang paling sederhana, namanya adalah k-means clustering. K-means ini adalah algoritma yang paling simpel, di mana dia akan bekerja secara iteratif untuk memoles atau mengupdate daripada posisi awal centroid. Nah, algoritma seperti ini. Pertama, inisialisasi. Misalkan kita punya distribusi data yang tersebar, katakanlah secara 2 dimensi. Tapi seperti kita menduga ini ada beberapa kelompok atau kelompok disebut dengan k-means, mungkin 2 kelompok, 3 kelompok atau 4 kelompok. Nah, setiap kelompok itu kita harus inisialisasi centroid, sebuah titik tengah yang merepresentasikan setiap kelompok. Jadi inisialisasi dengan random seperti itu algoritmanya. Kemudian setiap data point itu dinilai, diassign terhadap centroid yang terdekat. Jadi dia lebih dekat ke centroid yang satu atau yang lainnya. Kemudian setelah data itu di-assign, setiap data itu di-assign, maka centroid itu dihitung ulang, diupdate nilainya dengan cara menghitung rata-rata dari seluruh data point terhadap kelompok tersebut. Nah, ini proses ini diulang-ulang sehingga nanti akan didapatkan konvergensi atau di mana centroid itu tidak akan berubah lagi nilainya. Nah, ini biasanya k-means clustering menggunakan fungsi objektif atau fungsi yang ingin diminimalkan atau dioptimalkan dengan ini total within class variance, yang dimana xj itu adalah data vektor, sedangkan mu itu adalah posisi centroid itu sendiri. Nah, ini Anda harus mencoba ya bagaimana di sesi sebelumnya kita sudah membahas sedikit mengenai SciPy, sebuah package untuk Python. Ya, di sini Anda akan menggunakan SciPy. Nah, ini Anda coba saja ya codingannya. Harusnya nanti Anda bisa mendapatkan clustering data seperti ini. Ini Anda bisa lihat di sini ada perbedaan warna ya. Warnanya ada blue star dan red dot. Ini tidak kelihatan ya karena kecil, tapi Anda bisa zoom in nanti dari modul atau buku yang akan saya share atau yang saya share ataupun dari slide-nya juga. Jadi hasilnya nanti seperti ini, ada distribusi data lalu kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Kemudian clustering itu juga bisa digunakan untuk mengelompokkan pixel ya. Kedepannya ini bisa digunakan untuk melakukan segmentasi, memisahkan antara pixel-pixel yang berkorespondensi atau merepresentasikan daripada objek tertentu ya. Tapi pembahasan khusus image segmentation atau segmentasi gambar kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Jadi ini salah satu ini contoh daripada codingan untuk clustering pixel. Anda bisa coba, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini perbedaan daripada resolusi atau pixel yang digunakan. Ini contoh 50x50 dan ini 100x100. Nah, ini hasilnya. Yang 50x50, ini yang 100x100.
Di sini kelihatan bahwa eh, yang objek yang ini berbeda dengan yang sebelah sini, ini nampak nih. Cuman di sini Anda bertanya-tanya, apakah ini sudah segmentasi gambar? Belum, ini hanya penerapan clustering. Tapi kalau segmentasi ini masih kurang bagus. Harusnya seperti ini misalnya. Harusnya segmentasi itu yang ini menjadi putih misalnya, sedangkan background baik itu permukaan tanah dan langit itu menjadi sorry, permukaan tanah dan langit ya itu bisa menjadi hitam, digelapkan gitu. Kemudian yang orang berdiri di sini menjadi putih, itu objek kita gitu. Sedangkan ini dia hanya clustering pixel saja dan hasilnya juga belum segmentasi. Ya, ini hanya contoh penerapan saja. Akan tapi belum sampai image segmentasi yang akan kita bahas di sesi berikutnya. Nah, selain dari K-means, ada clustering secara hierarchical, ya, disebut juga aglomeratif, ya. Ini juga cukup sederhana, di mana cluster ditemukan ya mulai dari objek yang terdekat, lalu dia secara perlahan-lahan akan menjadi kumpulan dari objek yang lebih besar gitu. Yang disebut dengan hierarchical. Ini contohnya. Ini kalau di cluster. Nah, ini contoh untuk yang tadi menemukan gambar yang mirip antara satu sama lain. Selain aglomeratif atau hierarchical clustering, ada juga spectral clustering. Spectral clustering ini namanya dari matriks yang direkonstruksi, ya, visualisasi seperti ini. Dia menggunakan eigenvektor ya, yang digunakan untuk reduksi dimensi, ya, baru kemudian clustering. Di buku referensi itu sebenarnya dibahas ya reduksi dimensional atau dimensi yang menggunakan PCA Principal Component Analysis. Silakan Anda pelajari lebih lanjut mengenai itu. Nah, ini adalah hasil dari spectral clustering. Anda lihat di sini gambar-gambar yang mirip bisa ditemukan gitu ya. Baik, saya pikir itu saja bisa saya sampaikan. Semoga Anda tetap tertarik mengenai mata kuliah image processing ini dan bisa mengeksplor lagi ya secara mandiri dan tetap berdiskusi bersama rekan-rekan ya, yang lainnya dan juga dengan saya misalnya. Baik, terima kasih.